A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله wallahu indahu husnul thawab. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Pada pengajian tafsir Jalalain Ahad yang lalu itu diterangkan bahwa ciri-ciri ulul albab, ciri-cirinya ulul albab yang pertama tidak pernah putus dari berzikir. Sampai-sampai ulul albab itu kalau berzikir yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri berzikir, duduk berzikir, tidur berbaring berzikir. Itu ciri pertama dari ulul albab. Itu ciri ulul albab yang pertama, ahli zikir. Yang kedua, ciri ulul albab yang kedua, kalau yang pertama ahli zikir, kalau yang kedua ahli fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ahli fikir, yakni menggunakan akalnya untuk mentadabburi. Tadabbur itu artinya itu seperti yang ada di syairnya Sunan Kalijogo. Obat hati itu 5. Baca Al-Quran, angen-angen sak maknanya. Itu tadabbur, artinya direnungkan. Jadi ciri ulul albab yang kedua itu mentadabburi makna-makna kandungan Al-Quran, makna-makna jagat raya semesta. Jadi mentadabburi Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayat kauniyahnya Allah, yaitu alam ciptaan Allah. Lalu kemudian ciri ulul albab yang ketiga itu banyak berdoa kepada Allah. Dan Allah mengajarkan doanya ulul albab. Yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kalau bisa kita baca tiap hari, tiap malam. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina. Ini doanya ulul albab. Jadi Anda dan Najib harus tahu, doa itu bukan doa sembarangan. Itu doanya ulul albab. Doanya ulul albab. Jadi jangan pernah meninggalkan doa ini, karena ini doanya ulul albab. Lalu kemudian
Dari 5 doa yang diminta oleh ulul albab kepada Allah, apa respon Allah? Allah menyatakan fastajab, maka lalu kemudian mengabulkan atau memperkenankan lahum kepada mereka ulul albab. Siapa yang mengijabah? Rabbuhum, Tuhannya mereka, yakni Gusti Allah, mengabulkan doa'ahum, kepada doanya mereka ulul albab. Apa kata Allah? Anni, sesungguhnya aku, kata Allah, aibi anni, yakni tegese sesungguhnya aku Allah, la udi'u, ialah tidak akan menyia-nyiakan amala amilin, amalannya seseorang yang beramal baik, minkum, dari kamu sekalian, min dzakarin, baik dari kaum laki-laki, au unsa, atau perempuan. Ba'dukum, adapun sebagian kalian, kainun min ba'din, ialah kainun min ba'din, tercipta dari sebagian yang lain. Jadi dalam ajaran Islam, laki-laki itu tidak boleh menyumbangkan diri kepada kaum wanita, karena terciptanya kaum laki-laki dari kaum wanita. Tak kira bedereng laki mendadak reng bini. Maka Allah mengatakan ba'dukum min ba', ayat zukur minal inath. Nah ini, kaum laki-laki minal inath, lahir dari kaum wanita. Wabil aksi, atau sebaliknya. Wal jumlatu mu'akkidatun lima qablaha, ay artinya hum, adapun kaum laki-laki, sawaun, ialah sama derajatnya, fil mujazati bil a'mali, di dalam mendapatkan balasan amal. Jadi tidak ada bedanya. Kaum wanita kalau beramal soleh juga dapat pahala seperti pahala yang didapat kaum laki-laki. Tidak lantas kalau kaum laki-laki pahalanya lebih banyak dari kaum wanita, tidak, sama. Nah ini, watar kita diira, dan meninggalkan dan tidak bolehnya menyia-nyiakan watar kita diiha, dan meninggalkan watar kita diiha, dan meninggalkan menyia-nyiakan amal. Artinya tidak ada kaum wanita yang beramal soleh lalu amal ibadahnya disia-siakan, tidak dibalas pahala atau tidak, sama. Ayat ini nazalat, turun, lamma qalat, ketika matur siapa Ummu Salamah, permaisuri baginda Nabi, Ummu Salamah. Seperti ini hadis yang kemarin, ada Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah itu matur, ya Rasulullah, inni la asma'u dzikran nisa. Wahai Nabi, kami ini kok tidak pernah mendengar kaum wanita disebut-sebut fil hijrati, dalam peristiwa hijrah, bisai'in, sedikit pun. Pak perak ring lagi menolong orang ini mata iput sebut Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan baik, baik yang dilakukan kaum laki-laki ataupun kaum wanita, sama-sama akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Allah tak terbeda kiring laki benda ini. Maka kita juga demikian.
Jangan membeda-bedakan ketika punya anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki, kalau hari raya diberikan baju yang seharga 500.000. Si anak bini indera memiliki sepetong polo lemak. Kalau di pasaran tidak boleh, harus sama. Jangan membeda-bedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Sebagaimana Allah tidak membeda-bedakan kaum wanita dan kaum laki-laki. Tekaring laki mun belenger tanda ngaji bakun bodoh kalah ka orang bini saya becek. Jadi kaum wanita jangan mau kalah dengan kaum laki-laki. Harus ada kompetisi yang sehat. Falladzina hajaru min Makkah ilal Madinah, maka adapun orang banyak hajaru yang hijrah siapa alladzina min Makkah dari kota Mekah ilal Madinah ke kota Madinah, wa uhriju lalu kemudian diusir siapa alladzina hajaru min diarihim dari kampung halamannya, wa udhu dan disakiti siapa alladzina fi sabili ay fi dini di dalam membela agamaku Allah, wa qatalu dan berperang siapa alladzina al kuffar memerangi orang kafir, wa kutilu dan dibunuh. Bisa dibaca kutilu bitahfif atau dibaca kutilu bitasdid, wa fi qiraatin bitakdimi. La ukaffiranna, maka niscaya melebur atau menghapus sungguh siapa kami Allah anhum dari alladzina hajaru sayiatihim akan dosa-dosanya mereka. Jadi walaupun seorang wanita misalnya berperang lalu terbunuh di medan perang, syahid, tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan di mata Allah. Asturuha, akan menutupi aku Allah kepada sayiat bil maghfirati dengan pengampunan. Wala udkhilannahum dan pasti akan memasukkan siapa kami Allah hum kepada alladzina, tak mikir laki bini pada bayi, jannatin dimasukkan oleh Allah kepada surga, tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya surga, al anharu apa sungai-sungai dengan airnya yang jernih. Jadi bangunan di surga itu tidak sama dengan bangunan di dunia. Jadi bangunan di surga itu, kita kalau duduk di surga, mudah-mudahan ditakdir ahli surga semua. Kalau kita berada di surga, kita duduk, kita melihat ke bawah, itu tehelnya, keramiknya itu dari kaca. Jadi ketika dilihat ke bawah, itu ada air yang mengalir. Air yang mengalir. Jadi nengai suarga leki, ceenga orang cetak kerjet, aduh, ceenga orang cetak kerjet itu ada kacanya. Jadi tehelani dari kaca. Beben kaca, air-air yang mengalir. Jadi suarga tak ada panas. Kenapa? Karena di sana serba air yang mengalir. Dengar. Serba air yang mengalir dengan air yang jernih. Nika dadi abok tedung, nika lek palikan badan ngabes kabebe aing. Bodo cukoken nika ngabes, bodo cukoken tahu samu imu makani. Allah sudah yang mencukupi makanan ikan-ikan yang ada di surga. Amun bahaban kan hutan ya. Ki mau melihat makan nakoi, ini kan di surga tidak perlu sudah. Jadi kita kalau ada di surga, mudah-mudahan ahli surga. Jadi kita duduk ngabes kabebe, ini ke air yang mengalir. Di bawah keramik, di bawah tehel air yang mengalir.
Jadi abek ni kata roman dia kibera kare alun cak songa yang buat ibeben roman abek. Tak perlu jeding-jeding loh. Gimana kalau buang air di surga tidak ada kencing, tidak ada berak, BAB, tak ada. Di surga itu tidak ada kotoran, tak ada bila, tak ada copa, tak ada oseng-oseng, tidak ada. Tidak seperti di dunia. Maka dunia ini hanya tempat persinggahan. Aba odi ni ketunya ada berandar nyeper. Maka kunaki kehidupan kita di dunia yang sebentar ini untuk memperbanyak bekal akhirat. Ki ngaji ngak makin dengar. Dan di surga itu umur kita tidak semakin bertambah. Nika umur ahli swarga 30-an ala umri Isa. Umur 30 tahun. Tak tambah, tak rangkorak. Kalau di dunia kan tidak. Makin umur 40. Detik 10 tahun lagi saikat. Sekarang yang kita berumur 50 detik sakecekik mau temu pon sabit jentua nikah toot pun mulai tak kuat nyungaronyu. Itu kehidupan dunia, karena memang kehidupan dunia itu dibuat oleh Allah bukan untuk tempat yang abadi nikah. Maka yang namanya kehidupan dunia silih berganti, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, beda jember, beda sosa, beda bunga perak, beda serbet, ujian nih kamu, beda sakit, beda beres. Sopama beres terus, tak ibadi penyakit, akan terjadi jutaan pengangguran. Pak Swandi kehilangan pekerjaan. Kenapa? Tak ada orang sakit, beres terus. Tak ada rumah sakit, gulung tikar lah ni kan. Lalu tiba ada hikmah. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kalau nyamuk tidak tercipta, tidak akan ada pabrik baikon. Dari badan narmi, maka berdirilah pabrik baikon. Dari badan orang sakit, badan rumah sakit, bodoh pabrik kimia farma lah, ini kan membuka jutaan pekerjaan. Ini kan bodoh pabrik kimia farma, bodoh apotek lah, ini kan bodoh sekolahan jurusan kedokteran, jurusan apoteker lah, ini kan hikmah. Bayangkan kalau tidak ada orang mati, tak ada orang mati, selak tunya nih, kan ini tak ada orang mati. Ya ada, tak ada lah. Mun tak ada orang mati panjenengan, selak tu nya. Tak ada orang mati. Ki ngampung kapak terus babaan. Maka itulah dibuat seperti itu, pada susah, pada jemper. Maka betul beri kesenangan asokor, betul beri kabraan, jangan sampai lupa diri, jangan sampai putus asa. Ibu beri kabraan, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Kadimah beda orang odi tadi kan susah. Tak ada orang odi. Ada damai, ada perang. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Bayangkan makan Pakistan makan ini kan berperang dengan India. Saling ngirim rudal, bening ngirim bening ngirim kembang api, bening ngirim mercon, rudal. Tak napa tak cetak kerjet, rudal rem kiriman. Ya Allah, berperang, saling membunuh. Kita alhamdulillah hidup di Indonesia aman. Ini kan kutu isopor. Jadi celaka Gusti Allah menciptakan semua ciptanya berpasang-pasangan. Maka hidup itu pilihan.
Apakah mau menjadi orang baik, apakah mau menjadi orang jelek? Kalau mau jadi orang baik, kembalinya ke surga. Kalau menjadi orang jelek, naudzubillah, kembalinya ke neraka. Mau menjadi orang baik, dibimbing oleh Allah, saya nonton malaikat. Jadi orang coba, saya nonton setan. Jadi orang bagus menggunakan akalnya, pikir mau melakukan apapun, pikir. Tapi orang dia orang calaka akalnya tak yang kui, saya yang kui nafsun. Mon nafsu apa ada ancor odi ni kah? Naudzubillah. Ya Allah, terima selamat saja Gusti Allah. Al-Fatihah. Rasulullah itu bersabda, tempat pecut, kenengana pecot kasar, kenengana pecot sebadai swarga, nikah lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Apalagi bidadarinya, apalagi nikmat-nikmat yang ada di surga. Ya Allah, semoga ahli swarga saja. Le swarga ini kalaku ada jendela. Ada di ledepak kabeton. Di surga itu ada jendela. Jendela yang tembus ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Lalu bila muka jendela ni padeng neraka. Cakan-cakan si bedai neraka ni padeng. Tuh, mak tangkan cawah. Hatanya nak bisa bedai neraka tuh. Jadi yang kok lambat ya cek apa jeng berembak entah apa jeng. Kok lambat ya cek teti orang bagus tanda tuh dak remak kok ya baik. Macamnya mana bedai swarga. Itu terjadi seperti itu besok. Ada kawan, ada jendela tembuskan ke neraka. Oleh karena itu kita jangan mengorbankan kehidupan dunia yang sesaat ini untuk akhirat yang abadi. Untuk apa Allah menciptakan surga? Thawaban min indillah, sebagai balasan min indillahi, dari sisinya Allah. Masdarun min makna la ukaffiranna muakkidatun lahu min indillah. Fihi, di dalam lafaz makna la ukaffir, fihi di dalam lafaz min indillah iltifat anit takallum. Wallahu, dan adapun Allah, indahu ialah di sisinya Allah, husnul thawab ayil jaza, adapun sebagus-bagusnya balasan. Oleh karena itu, seberat apapun hidup di dunia, cek sampai lepah, kita masih punya Allah, maka tidak boleh putus asa. Jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan zikir, jangan pernah meninggalkan ibadah, karena semua itu adalah bekal akhirat yang akan kita bawa untuk kita haturkan kepada Allah. Maka orang yang rugi, orang yang menunaikan ibadah, sholat, tapi tak itu sehari ikhlas karena Allah. Untuk itu sehari ikhlas karena Allah. Termasuk ngaji, itu sehari ikhlas karena Allah. Tidak ada yang sia-sia. Semoga abang ngaji Sahih Bukhari, debu-debuna Rasulullah, ngaji tafsir Jalalain, debu-debuna Gusti Allah, nikah abwaah manfaat, baik manfaat dunyawiyah, kong lantong manfaat ukhrawiyah. Dengan terang lagi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful
mi'ad. Hadza hitamu adiyati ulil albab. Ini adalah doa penutup pamungkasnya ulil albab. Tiba abaan pakon banyak macam tua kat ditok. Ni kat tua na ulul albab kat ditok. Dan Allah mengabulkan doanya mereka dengan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Pas terangake mun andi kasosaan nika epakon mengulang-ulang kalimat Rabbana 5 kali. Rabbana areng-sareng maca Rabbana 5 kali ngemis ka Gusti Allah kasosaan yang sedang kita alami, kasosaan naik tenda ka jember areng-sareng. Ya Allah, abdi dalem andi kasosaan gendaya kasosaan saya depi abdi dalem kalaban kajembaran. Abdi dalem andi kabraan ya Allah. Gendaya kabraan saya depi abdi dalem dengan kebahagiaan. Abdi dalem diuji kalaban jalan se sopat tada tabukaan labang. Abdina ngemisa jalan keluar terbaik. Abdi dalem malarat ta'abe kenteeh kagempangan. Abdi dalem yuji bersementara cekeh. Abdi dalem nyuon kenteeh kalaben racekeh se luas, lapang dan barokah. Rabbana 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 Al-Fatihah.